Hai guys, kembali lagi di podcast kita, podcast Himabi. Nah, hari ini kita bakal bincang-bincang sama siapa yuk? sama Dinda. Wah, Dinda Syakira, bener banget. Dinda apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Santai ya kita ya. Santai, nggak perlu tegang-tegang. Jangan tegang. Kita hari ini mau nanyain tentang usaha Dinda nih. Boleh nggak kalau misalnya kita tanya-tanya? Boleh. Boleh ya, boleh banget banget ya. Oh ya, kebetulan banget ya Dinda nih teman sekelas kita ya. Bener banget. Satu angkatan nih. Awal-awalnya rasanya SMA. Iya, satu SMP lagi. SMP SMA. Kebetulan banget. Wis banget inilah. Aduh. Nah, kita mulai aja kali sih. Boleh. Yang pertama nih Dinda, aku mau nanya. Dinda nih awal buka usaha all shop kan? Iya. Awalnya tuh gimana sih? Boleh ceritain enggak? Dari awal pembuatan kayak kita punya nama Ashop X. Jadi nama shop kita itu Ashop X atau dari nama Aulia Shop X. Jadi sebenarnya aku di sini sebagai narasumber tuh bukan owner utama karena aku sebenarnya itu tangan kanannya, kepercayaan kakaknya. Gitu, iya. Jadi di sini aku mewakilin kakaknya karena mohon maaf tidak bisa berhadir di sini. Kalau misalkan nama Ashop X itu dibuat itu sekitar pada tahun 2017 kalau nggak salah, itu pas kita lagi SMP. Sudah sampai ya. Udah kita kategori ya Iya, sebenarnya. udah ketemu sih sebenarnya. Tapi belum kenal. Kenal. Udah main lama ya? Iya udah lumayan lama, tapi pada saat itu tuh kita sistemnya itu pre-order atau enggak, dalam kata lain itu kita ngumpulin orang dulu, kayak misalnya kita promosi suatu barang, terus orang itu kita rekap dulu beberapa, misalkan sudah sampai target 20 baru kita pesan barangnya gitu dari agen, kemudian kita kabarin gitu kan, kayak kalau misalnya sistem pre-order. Enggak nyetok kok anggapannya, masih kecil-kecilan. Berarti nunggu pesanan dulu lah istilahnya. Iya. Ya masih kayak olah gitu kan. Belum ada ready barang. Itu berarti ada batasannya kah? Kalau itu kita nggak ada batasan. Kalau misalkan kita targetnya 20 ya, tapi biasanya itu lebih dari 20 Lebih, malahan. ya. Kalau dan itu tuh kita promosinya tuh nggak hanya kita yang sekedar promosi belaka aja, tapi kita pastinya promosi itu ke orang yang berpengaruh, apalagi kalau di Banjar. Tahu kan? Tahu dong, itu triknya ya. Kan ini mulainya dari SMP ya? Iya. Itu tuh diajak atau gimana? Kalau dari SMP itu sebenarnya awal mulanya itu kakak. Ini aku bilang nama kakak ownernya ya. Ya, boleh. Kita bilang sebut Kak Aul ya. Awal. Iya, juga angkatan Adbis 2020 kalau nggak salah nih kakaknya. Pas banget nih, administrasi bisnis ya. Iya. Jadi pas itu tuh kakaknya jalanin bisnisnya sendiri. Cuman karena udah temenan dari kecil banget, jadi tahu seluk-beluknya. Kayak misalkan aku biasanya kalau misalkan di SMP itu disuruh COD-an anggapannya. Jadi di sekolah itu. Iya. Kan itu kalau nggak salah kakaknya udah SMA, terus aku masih SMP. Jadi di situ kakaknya minta tolong kayak Din COD-an di sini gitu. Jadi masih sekedar perantara lah, belum join. Masih perantara. Terus kalau kayak bener-bener joinnya tuh Bener-bener join itu sekitar tahun 2020. Kalau nggak salah itu aku kelas 11 SMK, kakaknya masih masuk universitas ya kalau dan itu juga bertepatan pada COVID. Nah, iya itu. Masa-masa pandemi ya. Kan itu satu sekolah nih ya, SMP Iya. ya. Aduh, alumni ya. Berat ya. Udah kenal nih malu. Aduh. Ya kan kelas 11 tuh kita tahu COVID ya. Iya. Itu tuh udah mulai jual offline atau masih online? Pada saat itu tuh masih jual online, tapi kayak masih juga pre-order. Nah, awal mulanya tuh dari kita bisnis sampai sekarang, sampai saat ini sudah pada tahun 2020 itu kakaknya minta aku join. Jadi sudah benar-benar mau fokus untuk mengembangkan usahanya. Jadi pada saat itu tuh kita sistem pre-order kayak barang-barang pernak-pernik kayak di kamar, kayak tahu Great Wall. Iya, tahu. Yang kayak sama daun rambat buat hiasan kamar. Nah, pada saat itu kita pre-order tembus 100 pesanan. Pada saat itu tuh kece banget sih. Parah. Dan pastinya pada saat itu juga kan
belum ada anggapannya itu lagi Shopee-Shopeean gitu kan, belum ada sebelum pandemi, belum booming banget dan orang belum ya masih awam lah tentang Shopee gitu. Nah pada saat itu kita cuman promosinya itu di Instagram. Kalau misalkan di Instagram tuh kan pesannya bisa lewat DM IG ataupun WA. Nanti kalau misalkan udah ready baru dikabarin dan bisa langsung diambil ke rumah ataupun dikirim ke tempat orangnya. Oh, oke. Dari kulihat di IG all shopnya sih kebanyakan modelnya Dinda sendiri ya. Ketahuan lihat IG jadi aduh. Enggak, soalnya kepo aja gitu lewat di rekomendasi IG kan kayak kayaknya bagus nih gitu. Nah, jual jilbab kan. Iya. Nah, ngecek-ngecek juga kalinya kayak kenal ini Kayak modelnya kayak kenal gitu loh. SMP, satu SMP, SMA, satu SMA. Kuliah satu kelas. Aduh. Kalau misalkan dari IG sih sebenarnya ya betul. Karena kalau misalkan all shop itu kita kelolanya itu cuma 2 orang, Kak Auli sama aku aja ya. Kak Auli masih belum bisa nerima yang kayak anggapannya itu pegawai lain karena masih kecil-kecilan kan. Ya. Dan itu kenapa jadi modelnya ya kebanyakan aku karena kakaknya itu masih orangnya tertutup ya, anti kamera gitu lah. Introvert ya. Bukan introvert sih sebenarnya ya, lebih ke menutup diri gitu lah. Menutup diri. Ya. Jadi lebih ke Dinda ya yang di luarnya ya. Jadi sebagai perwakilan lah. Perwakilan lah ya. Nah, kalau misalnya tentang bisnis ini kan awalnya tadi dari sekolah-sekolah COD gitu kan, janjian sama kakaknya. Nah, untuk awal Dinda join tuh apa sih awal tantangan Dinda masuk ke bisnis kakaknya itu? Tantangan sih yang pertama menurut aku bukan ketantangan sih, lebih kayak seru. Seru. Jadi pada saat itu kan aku nggak ada kerjaan juga kan kalau misalkan COVID. Pasti kayak bosan di rumah kayak bangun tidur udah lah apalah gitu ngerjain tugas, makan, pun reality banget ya. Jadi pas udah join itu lebih ke seru sih, seperti kayak packing barang secara otodidak dan pastinya juga aku pegang admin Shopee. Jadi full Shopee itu aku yang megang. Oh gitu, iya. Pada saat itu juga kita masuk ke Shopee itu lumayan susah. Jadi ini tantangannya sepertinya. Jadi di Shopee itu kita itu belum bisa yang langsung orang lihat produk kita langsung beli. Iya. Kalau misalkan sekarang itu kan Shopee udah melebar luas ya, apalagi TikTok Shop. Nah kalau misalkan Shopee itu kalau misalkan yang sekarang itu agak lebih mudah karena apa itu namanya? Lebih kayak ya dipasarkan sama Shopee-nya sendiri. Dipromosiin gitulah ya. Apalagi stoknya itu aman. Stok kalau misalkan di tokonya aman, banyak yang beli, jadinya kan orang pada balik ke toko itu sendiri gitu. Kalau pas pada saat itu kan kita masih kecil-kecilnya, anggapannya stoknya masih terbatas. Kemudian orang belum tahu toko kita, belum tahu banyak lah ya. Apalagi orang-orang luar daerah itu kan belum tahu Shopee kita. Jadi itu tantangan kita buat supaya Shopee kita itu jadi lebih banyak minatnya. Pernah nggak sih kayak apa sih namanya masa hektik gitu loh, kayak masa rame kayak Dinda tuh hektik sama kakaknya tuh? Maksudnya rame pesanan gitu kan? Iya, kayak di Shopee nih banyak, terus offline banyak sampai nggak keteteran tolong gitu. dia keteteran gitu. Ya pastinya ada sih. Pada saat itu kakaknya kalau nggak salah sih tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2021 atau 2022 itu pas aku kelas 11 dan itu lagi magang-magangnya itu. Waduh, magang-magangnya tuh. Ya. Dan itu kakaknya lagi nggak ada di rumah karena lagi liburan ke Jawa kan sama keluarganya. Jadi aku sebagai kepercayaannya disuruh jaga toko terus jaga semua macam. Jadi kan kayak dibebankan ke aku semua ya. Jadi kayak gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, seru sih. Terus kakaknya minta bantuan dari tetangga kita juga, ada yang seumuran kayak aku juga. Di situ kakaknya minta bantuan kalau misalkan jaga toko karena kan aku lagi magang gitu kan. Nah, pada saat itu kita lagi ngeluarin produk kolagen. Bukan ngeluarin sih sebenarnya, kita lagi jual lah anggapannya. Jual. Produk kolagennya itu lagi belum booming, maksudnya itu belum booming di kalangan all shop lain. All shop lain tuh belum jual, tapi kalau misalkan di kita udah jual. Gitu yang awal jadi itu mulanya peluang banget ya. Dan kita pastinya promosi ke orang yang berpengaruh di Banjar. Dan pada saat itu
pesanannya itu kita shock banget. Ada senang, ada sedihnya juga. Kenapa tuh ada Iya. sedih? Senangnya kita masuk 400 pesanan lebih. 400 sendiri loh. Gak capek gak sih? Gimana gitu ya? Aku bayanginnya aja udah. Iya. Belum nge-package ya? Iya, baru package-nya lagi. Terus dan kan pastinya aku sendiri tinggalnya kan berdua sama temanku yang dipasrahkan untuk jaga toko. Dan di situ kayak, aduh, ini harus targetnya itu misalkan harus hari ini selesai. Dan itu pastinya dari aku pulang magang itu sekitar jam 5, langsung ke toko buat packing, terus nanti maghrib misalkan baru pulang, lalu balik lagi ke toko sampai jam 11 malam. Waduh. Kayak udah umuran segitu aja udah padat banget ya jadwalnya. Aku aja ngapain ya aku umur segitu ya? Kayak aku aja dulu tuh Cuma masih main-main gila-gila organisasi aja dulu tuh. Bener banget tuh. Tapi Mantep banget Dinda nih ya. Kalau di sekarang kan kemarin tuh SMK ya bisa dibilang SMK tuh lebih padat dari kuliah lah ya kalau nggak ikut organisasi. Kalau di kuliah sekarang tuh kayaknya aman aja di jadwalnya. Atau gimana dari Dinda? Kalau misal di kuliah ya, atau pas di SMK? Pas lagi kuliah. Oh, pas lagi sekarang. Kalau sekarang sih sebenarnya nggak terlalu padat, cuman kadang tuh tabrakan sama kayak misalkan nih, pastinya kan di rumah tuh aku sendiri karena orang tua aku jaga toko juga, punya toko kayak sembako gitu kan, ada usaha juga. Jadi di rumah itu pastinya pagi-pagi tuh harus ngepel lah atau pokoknya segala macam pekerjaan di rumah. Terus nanti langsung ke toko sampai maghrib, nanti pulang lagi buat sholat kan, nanti ke toko lagi. Pokoknya ya sebenarnya sih gue walaupun gak ada organisasi, makanya kemarin itu juga pernah ditawarin kan mau ikut organisasi atau enggak, tapi kan ya udah gak usah karena pas SMK juga aku kebetulan ikut organisasi Paskibra, jadi pada saat itu tuh udah keteteran banget dan akhirnya ngelepas Paskibranya daripada All-Shopnya. Sayang banget ya, cuma nggak sayang banget juga sih, soalnya pengalaman banyak didapat ya. Tapi ya kalau misalnya all shop paski pasti itu kan capek banget. Fisik banget yang dilatih. Wah itu. Berarti selain all shop ini kesibukannya nggak ada lagi ya? Atau cuman all shop aja yang diurus selain kuliah gitu? Kesibukan lainnya. Nggak ada deh. Nggak ada ya, aman aja berarti. Aman. Fokusnya ke all shop ya. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya dari inspirasi Dinda nih untuk membuka all shop nih, ada nggak sih dari seseorang atau apa gitu? Jadi bisa buka all shop ini inspirasinya? Ya atau ada cerita-cerita sama ownernya kayak ini terinspirasi dari mana sih gitu loh all shopnya. Sebenarnya sih menurut aku bukan kita yang terinspirasi. Tapi kayak gimana ya, kakaknya itu kan udah dari kecil, pokoknya udah dari kecil banget tuh jualan yang kayak gelang-gelang dari kecil. Jadi kakaknya jadi inspirasi menurut aku. Emang udah punya jual bisnis dari kecil ya? Iya, dari kecil tuh bagus. Gelang-gelang yang kayak apa ya, braceletnya mutiara-mutiara gitu, dibikin sendiri, dijual ke temennya. Terus pas SD juga sempet ada lagi tren itu yang pelindung kabel, tau nggak? Oh tahu yang dililit itu kan? Iya tahu. Aku sempat beli banget itu mas. Yang itu yang tahu nggak sih yang warna-warni ada? Iya. Oh iya. Yang spiral gitu. Iya. Pada saat itu juga udah jualan-jualan itu. Pokoknya dari kecil sih udah hobi banget jualan-jualan kayak gitu. Jadi kan pas sudah gedenya kan ada jiwa-jiwa bisnis yang buat usaha supaya lebih besar gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya bicara tentang usaha ini kan, Dinda ada nggak sih alasan utama Dinda mau join sama kakaknya itu? Kayak buka usaha all shop ini, alasan utama Dinda apa? Alasan utama aku join ke kakaknya. Benar banget. Alasan utamanya ya supaya bisa belajar ya dari kakaknya. Terus bisa tahu ilmu-ilmunya juga walaupun kayak secara otodidak juga kan. Dan pastinya juga aku hobi juga gitu yang namanya kerjaan daripada aku bosen-bosen di rumah. Daripada nggak ada ngapa-ngapain. Aktif ya. Dan produktif banget berarti Dinda. Ya. Bener. Lumayan juga sih nambah uang jajan gitu kan. Gak sekedar yang dicari sebenarnya. Cuan dan cuan. Apalagi mahasiswa sekarang ya. Iya nih, kan lagi ngejarin all shop juga. Terus
Seingatku ada offline store-nya juga ya? Iya, ada offline store. Offline store tuh di mana kamu tahu nih? Siapa tahu teman-teman yang nonton nih mampir gitu yang loh. Yang pengen nih lihat jilbab, pengen wah, di mana itu coba? Kalau shopnya kita masih di rumah ya, jadi di dalam rumah gitu. Tepatnya kita ada di Jalan Banjarmasin, Komplek DPR Gang 6. Nah, jadi di situ. Tapi bukan toko, maksudnya tuh nggak ada toko tersendiri. Tokonya itu di dalam rumah masih. Ada sih rencana mau buat toko sendiri, didoakan aja. Amin. Doain terus yang terbaik buat Dinda dan Kak siapa tadi namanya? Kaul. Ya. Hai guys, siapa tahu nonton ya. Iya. Oke, untuk Dinda ini tadi kendala udah ya diceritain sama Dinda. Oh ya, kayaknya lebih ke pembagian waktu Dinda nih. Nah, itu kita cari. Gimana sih kan sudah lagi mahasiswa nih kayak apalagi kita kan satu angkatan ya. Iya. Kita tahu sibuknya gimana Kesibukannya gimana. di kelas. Tuh buat Dinda gimana sih bagi kelasnya? Waktu ada tugas gitu. Gimana ya? Bingung juga ya. Jadi kalau misalkan nih pembagiannya itu pas misalkan kayak pagi-pagi tuh kan belum ke toko tuh. Jadi pokoknya kalau misalkan dari Senin sampai Jumat itu fokus buat kuliah dulu. Pulang kuliah baru ke toko, baru kita packing gitu kan. Jadi pokoknya disempatin packing walaupun ada apapun itu. Misalkan kayak bener tuh tadi ada bahas tentang Zoom ya. Jadi kita aja. Di belakang layar ya. Jadi pokoknya itu kita kalau misalkan aku ada kegiatan tentang kuliah tapi sekedar kayak di rumah, itu pokoknya aku sempetin harus selesai pada saat itu juga. Karena kalau misalkan masalah pelanggan itu harus nomor 1 kan. Betul. Pelanggan adalah raja. Bukan. Apa? Pelanggan adalah teman. Oh iya, teman. Kalau itu kan kendalanya, pernah nggak sih kayak lagi tabrakan banget nih jam kuliah, misalkan ada nih pernah kan ngumpul tugas tiba-tiba kayak misalnya jam sini ngumpul tugas ya gitu hari gini hari Minggu tuh misalnya, itu pernah gak sih kayak ngeganggu jam buat bisnisnya Dinda? Pernah sih, lebih ke aku nggak enak ke kakaknya karena waktuku tuh nggak full buat dia, buat ngurusin shopnya dia. Jadi kan saya sebagai orang yang dipercayakan atau dipasrahkan tuh kan kayak nggak enakan juga ya kalau misalkan kita ada kegiatan yang melebihi gitu kan. Jadi terpaksa biasanya aku tuh minta apa ya? Minta waktu ya anggapannya tuh. Misalkan minta waktu 1 hari buat ngerjain ini gitu. Jadi kayak anggapannya tuh cuti. Oh gitu. Kalau misalkan untuk waktu-waktu yang lain Kak, pasti kan kita jenuh ya. Jadi pengen keluar buat main gitu. Nah itu agak susah. Jadi biasanya tuh curi waktu kalau misalkan mau pulang kuliah gitu kan ada sekalian lah ya. Saya satu matkulnya agak pendek gitu kan bisa tuh jalan-jalan gitu. Kayak bahasa sekarang ya, wanita karir lah ya lebihnya. Amin. Bagus Semoga lancar sampai nantilah pokoknya sampai besar banget jualannya, workshopnya. Amin. Berarti buat sebelumnya dari Dinda ini ada pengalaman nggak di buka workshop? Pengalaman sebelum buka workshop gitu? Atau tidur sama kakaknya aja? Kalau misalkan pengalaman tuh aku pernah, bukan workshop sih sebenarnya, cuman kayak ngikut-ngikut ya. Misalkan kayak gini, dulu aku pernah pas SD itu tuh alat tulis gitu kan, alat tulis gitu. Jadi temanku tuh ada ibunya punya toko kayak udah pak-pakan yang grosiran gitu kan. Jadi aku beli per pak gitu, jadi dijualin ke teman-teman. Ya alhamdulillah. Jadi reseller ya dari SD. Astaga. Aku masih mikir SD, aduh. Main bola, main layang-layang loh. Insecure ya Bun? Parah ini. Wah. Itu jangan insecure, jadi motivasi. Jadi motivasi untuk kedepannya, bener banget. Tapi aku pikir-pikir SD aku ngapain nih? Masih main pentol ya Bun? Main bekel. Tapi anak SD sekarang udah pacaran. Jangan ditanya sih, rada kaget juga sih buat itu. Udah kalah kita sih. Kalah kita dari SD. Udah panggil loh. Bunda-bundaan udah. Masalah itu pernah gak sih ada kejadian unik waktu ngejalanin workshopnya tuh?
kayak entah ada pelanggan atau customer yang lucu gitu loh. Lucunya sampai bikin jengkel. Bahaya sih ya. Apa nih? Apa itu? Di-spill dong. Ya, jadi kadang tuh kan biasanya itu udah jadi lika-likus penjual arsip ya, jadi seller ya. Kan bener nih kata-kata kayak pembeli itu adalah raja, tapi kadang tuh udah dirajakan malah ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa di belakang aja nih kita. Ya sebenarnya tuh kita maklumin aja ya, karena kita juga sebagai seller pasti juga tanpa pembelian kita nggak bisa apa-apa juga kan. Kadang itu ada yang nggak paham. Kayak misalkan ini kita lagi record tuh di SD, pembelian satu picis ini bisa dipakai 20 kali dengan harga 85.000. Jadi satu kalinya itu bisa sekitar 5.000-an. Terus kita taruh tuh di SG kan. Nanti ada juga yang DM, satu picisnya 5.000 ya? Padahal udah jelas banget tuh tulisannya di bawahnya kan. Minim literasi ya. Itulah Indonesia ya. Literasi. Ya itulah bikin kita jadi seller nih kan, bikin kita jadi pikir kreatif gitu, pikir keras gitu. Padahal gimana udah sih? capek-capek kan, udah nulis itu jelas-jelas masa jadi tanya, kayak nambah kerjaan lagi ya hitungannya ya. Ya sama aja kayak orang bikin VT tentang film ya, ditanya judul. Oke. Nah, siapa dulu nih? Nah, Rio dulu deh. Rio dulu deh, nggak apa-apa. Oh iya, buat di Osopnya sendiri tuh ada niatan mau nambah produk nggak sih? Untuk sejauh ini sih kita mau ngembangin kita mau fokuskan dulu ke jilbab kita. Karena ini kita nggak nyangkanya tuh gimana, kayak kalau misalkan di Shopee itu alhamdulillah kita udah tembus kalau nggak salah itu 8.000-an, 8.000 pieces itu masih di Shopee aja, karena belum lagi kan di offline-nya. Wow, 8.000 ya? Iya. Kayaknya aku abis ini mau beli jilbab. Bisa. Jadi reseller juga ya? Oh, Siapa tahu. mau bisnis juga belum? Boleh, apa aja Sambil boleh. minum juga. Oh iya, minum. Lihat deh, aku awal mulai aja udah setengah. Capek banget kayaknya aku. Minum ya. Ini diminum. Silakan. Di kuliah ini kita fokus apa ya? Kan kita di bisnis nih. Menurut Dinda sendiri dari matkul yang Dinda ambil, jurusan yang Dinda ambil tuh ada nggak sih pelajaran yang bisa diterapin di bisnis Dinda? Kayak bisa penjurnalan, kan kita belajar akuntansi juga ya. Iya. Ada nggak sih yang dipelajarin juga gitu loh? Yang misalnya gimana ya? Gue maksud nih kayak yang kita pelajarin di sini, tapi nggak bisa diterapin di bisnisnya. Kalau misalkan Mas ya ke pelajaran tentang keuangan itu pastinya tuh penting sih buat kayak misalkan kita punya osip-osip gitu, jadi supaya keuangan kita tuh tertata, keluar masuknya juga tertata gitu. Terus selain itu juga pastinya ada dari matkul kewirausahaan ya kan itu. Nah itu bagus juga sih buat kita kalau misalkan tahu bagaimana seluk-beluk bisnis itu gimana, cari pelanggan itu gimana, terus kita itu gimana caranya narik pelanggan gitu kan. Ini sekadar info aja, kalau misalkan biasanya kan gini, ada orang yang stok barang, jadi dia tuh punya barang tuh banyak banget di gudangnya, tapi dia nggak punya target market, jadi pasarnya itu belum ada gitu. Jadi orang itu belum tahu toko dia, tapi dia udah ada stok banyak, tapi Udah dia stokin gitu. iya, tapi dia belum ada gimana ya, pasarnya itu belum ada orang tahu. Jadi kan itu agak merugikan kita juga ya. Dia kayak bingung nih mau jual ke siapa, soalnya dia nggak punya target pasar. Ini bisa jadi ilmu juga loh. Kayak kita nih mau buka usaha, kita bisa pikirkan target pasarnya dulu nih. Misalnya mau buka, kita mau jualan roti, ini kita targetnya siapa gitu loh. Dan jangan asal stok banyak banget. Iya, kan kita yang rugi ya. Iya, benar banget. Oh ya, kalau buat ada nggak sih pelajaran yang di luar kuliah yang Dinda tuh dapat di bisnis Dinda sendiri gitu? Apa ya? Mungkin kayak skill managing waktu tuh kan bisa tuh di sharing kan gitu. Nah, kayak apa sih cara Dinda manajemen waktu di rumah?
Sebenarnya kalau manajemen waktu juga aku agak rada-rada kacau sih sebenarnya. Jadi tidak untuk ditiru juga gitu kan. Tapi sebenarnya itu harusnya itu kayak gini. Kalau misalkan untuk managing waktu, pembagian waktu itu sebenarnya kita tuh harus ada jadwal. Misalkan nih, kalau kita ada punya tugas apalagi kan kalau tugas kuliah sekarang kan udah banyak banget tuh. Pokoknya jangan dikerjain sebelum hari H, maksudnya itu kan Hamin satu hari yang hari H-nya gitu kan. Aduh, itu kerjaan siapa ya? Sistem SKS ya, sistem tugas semalam. Nah, tapi kalau aku sendiri biasanya aku malah ngerjain sebelum waktu dikumpul. Malamnya pastikan. Kayaknya kenal itu tugas apa? Apa itu? Kita. Di layar aja. Dari SMK juga gitu. Aduh, udah ngalamin ya kita ya. Gak ikutan nih kalau SMA udah beda-beda. Sampai keluar air mutiarnya. Itu kayaknya hal biasa deh. Oh iya, buat Dinda sendiri tuh ada ketertarikan gak sih? Kan ini kan anggapannya kerjasamanya bermitra ya sama ownernya. Ada gak sih niat kayak pengen buka usaha sendiri gitu? Kayak udah ada bekal nih, pengen nyoba buka usaha sendiri. Pastinya kalau misalkan aku mau usaha sendiri juga nggak bakal semulus yang ada ini kan. Tapi kayaknya aku bakalan fokus aja dulu gabung sama kakaknya karena itu juga menurut aku anggapannya itu aku merasa itu juga milik aku juga, maksudnya bukan artinya aku sabotase gitu kan, enggak. Maksudnya kayak bilang gitu kok. Enggak. Maksudnya itu kan kayak awalnya kan udah aku anggap kakak sendiri juga kan karena emang udah kecil ya. Jadi bisa tuh bantu-bantu kakaknya, apalagi kan kalau misalkan kakaknya udah berkeluarga nantinya kan, jadinya aku siapa lagi kalau di penerusnya itu kalau bukan aku gitu. Nah, menurut Dinda sendiri nih, kayak kita lihat kan, kayak anak muda sekarang di zaman sekarang nih, kayak apalagi anak SMP SMA sekarang ya, udah ngelebihin kayak anak kuliahan loh, kayak jalan-jalannya udah serem-serem banget ke Starbucks gitu kan, kayak kita aja dulu tuh masih kecil kemana ya gitu loh. Kemana ya? Main di muka rumah gitu kan. Ini dari Dinda gimana sih ngeliatnya anak muda sekarang itu yang kayak kurang gitu di bidang bisnis gitu loh, kayak mereka lihat tuh kayak pasti bisnis tuh kayak modalnya gitu kayak malah bikin rugi menurut mereka gitu loh. Dari Dinda gimana sih melihat fenomena sekarang? Anak-anak sekarang ya, zaman milenial. Lebih ke Gen Z sih, lebih ke Gen Z sih ya. Kalau sebenarnya anak-anak sekarang itu kan kayak lebih ke hedonnya gitu kan, misalkan kita tuh harus ikut goals yang aku harus kesini, jadi nggak ada pantauan buat kalau misalkan aku bikin all shop gitu kan. Tapi sebenarnya menurut aku ya sekarang itu malah banyak sih anak muda yang merintis buat all shop gitu. Apalagi kan sekarang kan udah zamannya yang enak-enak gitu kan, diakses ya digital dan segala macam all shop yang kayak misalnya Shopee, TikTok Shop kan tadi. Kayak udah dienakin semua ya sekarang ya. Ada sebenarnya tuh anak sekarang juga nggak kalah pinter sih sama kita yang anggapannya tuh udah duluan gitu untuk membangun bisnis gitu. Udah lebih kreatif lah ya. Tapi pastinya juga kalau misalkan poin utama kita berbisnis tuh pastinya kan modal. Kalau udah dari sananya udah bagus modalnya ya bagus. Aja. Ada nggak sih kayak motivasi atau pesan dari Dinda buat yang orang-orang baru merintis all shop nih? Siapa tau kan kayak baru merintis nih terus kayak udah capek nih gitu, sepi nih gitu loh, udah mau nyerah. Insecure sama, aduh gimana ya kira-kira laku apa enggak jualannya. Ada nggak pesan-pesan? Pesan-pesannya itu pokoknya jangan menyerah ya, karena hal-hal seperti itu tuh nggak langsung kita to the point bisa langsung sukses gitu kan. Ya lihat aja kayak dari kakak Aul ini yang punya bisnis Ashop X ini, dia tuh nggak langsung sukses gitu kan. Maksudnya tuh pasti banyak dari rintangan-rintangan itu, dan pastinya mulainya juga nggak terlalu singkat
jauh banget pas udah SMP gitu kan. Nah jadi buat kalian yang jalanin bisnis jangan lu nyerah, terus perbanyak konten-kontennya karena sekarang kan media digital tuh, jadi banyak tuh konten-konten yang pastinya kalau misalkan kalian rutin upload, rutin pemberitahuan ke orang, rutin promosi ya, pastinya bakalan banyak tuh orang yang minat ke kita gitu. Lebih hadapin aja sepak terjangnya ya. Soalnya kan biasanya sepak terjang tuh yang malah membangun kita. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak tahu kan gimana ke depannya. Masa kan baru sebulan 2 bulan buka, terus merasa sepi kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu rezekinya kan, rezekinya diatur sama Tuhan. Jangan menyerah, intinya ya. Oke, apakah itu saja? Kayaknya itu dulu deh ya. Itu dulu ya. Kita lanjut di podcast selanjutnya. Siapa ya? Mungkin teman-teman bisa ada di komen ya, atau request siapa sih yang mau diundang. Boleh request atau enggak nebak siapa sih bintang selanjutnya. Oh iya, sebelumnya makasih banget ya buat Aku juga makasih ya. Udah sharing-sharing ilmu nih gitu loh. Iya, panjang lebar kita ngomongin, makasih banyak ilmunya Dinda. Iya, semoga jualannya lancar, bisa laku terus, amin ya. Sehat-sehat ya Dinda. Iya, kalau ya betul. Gila, makasih banget ya juga, titip salam dari kami buat kaulnya. Oke, pasti. Dan aku juga makasih banyak buat kalian yang udah undang pastinya nama kita Ashop X di sini juga sebagai narasumber. Jangan lupa ya guys, dibeli jilbab-jilbabnya di Ashop. Apa namanya? Boleh promosi nggak nih? Boleh banget. Oke, nama IG kita @shopx_. ya. Nah, boleh jadi follow tuh, nanti di bawah boleh ya kan. Editor boleh di bawah nanti ya nama IG-nya. Mampir dulu nggak apa-apa, lihat-lihat dulu siapa tahu ya tertarik. Wah, boleh banget sih ya, editornya aja sih nanti ya. Oke, mungkin itu dulu ya dari kita dan bye bye. Thank you guys.